Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar renungan Manarema. Urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, dan urapi umat-Mu yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema mulai dari bawah. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Bapak Ibu saudara sekalian, salah satu legendaris basket adalah Michael Jordan. Banyak penggemar dan pengamat yang mengakui bahwa sampai saat ini belum ada pemain yang bisa menyamai Jordan. Prestasinya, kesungguhan hatinya, konsistensinya, keuletannya, dedikasinya, dan semangatnya sebagai pemain sungguh luar biasa. Dia meraih penghargaan sebagai pemain bintang berkali-kali. Meski demikian, banyak yang tidak tahu bahwa Michael Jordan pernah ditolak oleh tim basket sekolahnya. Bahkan Michael Jordan mengawali karirnya dengan membawakan seragam para pemain, hanya karena dengan syarat itulah pelatih memperbolehkan Michael Jordan berlatih dengan yang lain. Dia meniti karirnya dari bawah dengan sungguh-sungguh. Itulah kunci keberhasilannya. Banyak orang ingin menjadi besar, tapi sayang mereka tidak mau memulainya dari yang kecil. Banyak orang ingin mencapai puncak, tapi sayang mereka tidak mau mengawalinya dari tempat yang paling bawah. Padahal kita tahu bahwa di tempat yang paling bawah, itulah karakter dan kepribadian kita dibentuk. Mereka yang memulai karirnya dari bawah biasanya justru akan meraih kesuksesan besar di kelak kemudian hari. Banyak tokoh Alkitab yang mencapai puncak kebesarannya justru mulai dari tempat yang paling bawah. Sebelum Yusuf menjadi raja, dia harus memulainya dengan menjadi budak. Sebelum Daud menjadi raja yang menggembalakan seluruh Israel, dia harus memulainya dengan menggembalakan dombanya yang hanya 2-3 ekor saja. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus sendiri memulai karirnya dari bawah. Sebelum Yesus menjadi begitu terkenal, dia adalah seorang tukang kayu yang mau menjalani profesinya tersebut dengan setia. Dari hal tersebut kita bisa belajar bahwa kita harus berani untuk bermimpi tinggi, tapi berani jugalah untuk memulai dari bawah. Berani untuk menginginkan hal yang besar, tapi juga memiliki kesediaan untuk memulai dari hal yang kecil. Banyak orang menginginkan hal yang besar, tapi tidak mau memulai dari hal kecil. Itu yang membuat kita semua tidak bisa meraih keberhasilan. Bersedia memulai dari yang kecil adalah tanda seseorang memiliki jiwa yang besar. Tuhan menolong dan menuntun kita memulai dari hal yang kecil sampai mencapai tujuan, yaitu hal-hal yang besar. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, agar kami memiliki kerendahan hati untuk memulai sesuatu dari yang kecil, dari bawah. Tuhan menuntun kami sampai di puncak. Dengan berkat pertolongan-Mu, kami bisa terus naik sampai ke puncak. Meteraikan firman-Mu dan terjemahkan lebih yang dari hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Kami yakini kebenaran firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkati kami semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Sepanjang hari ini kami juga mohonkan berkat untuk pekerjaan tangan kami.
Berkati dan buat jadi berhasil yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.